warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Isya dan jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang mana dengan nikmat-nikmat Allah maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita akan merasakan nikmat itu benar-benar nikmat kalau Allah kurangi atau Allah cabut. Nikmat sehat itu kita akan merasakan nikmat kalau kita itu pas sakit. Nikmat bisa jalan itu terasa nikmat kalau kaki kita sudah mulai lemah untuk berjalan. Nikmat kesempatan ini terasa nikmat kalau kita waktunya sudah sempit sekali. Maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini disyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar akan ditanya pada hari kiamat kelak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Makanya kalau diberikan nikmat kita syukuri. Tapi banyak manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Diberi nikmat lupa bersyukur, tak kala nikmat itu dicabut langsung mengeluh. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, semoga kelak kita akan meminum telaga Kautsar, mendapatkan syafaat beliau dan bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga
Firdaus. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang sudah kita bahas apa saja dulu? Kematian sudah. Alam barzah sudah. Kita masuk yang ketiga, yaitu yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Setelah yaumul ba'ts ada yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar itu ada haud, telaga Nabi, ada syafaatul uzma, ada hisab, yaitu ya catatan amal itu diberikan, kemudian nanti dihitung. Ada mizan, ada timbangan, ditimbang amalan dan berat badan, ada jaza, balasan. Setelah itu semuanya berpuluh-puluh tahun atau ratus atau bahkan ribu tahun, baru nanti ada sirat. Setelah sirat belum selesai, ya, karena yang orang-orang kafir itu dan orang munafikin jatuh kepada neraka. Setelah itu baru qantoroh, membersihkan hati-hati kaum muslimin, baru nanti berpindah ke dalam surga. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tak kalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, beliau memasangkan sangkakala di bibirnya, dan beliau meniup sangkakala itu hanya 2 kali menurut pendapat jumhur ulama, dan menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 3 kali. Ya, beliau meletakkan di bibirnya sangkakala tersebut. Sangkakala itu al-qarn atau qarn, yang diartikan seperti tanduk. Memang bentuknya seperti tanduk. Karena apa? Karena Nabi sejak diutus berarti dekat, yaitu Rasulullah itu kan sebagai Rasul yang terakhir, berarti dekat dengan hari kiamat. Dan beliau malaikat Israfil, ya kan, alaihissalam, beliau nggak pernah berkedip, nggak pernah ngedipkan mata, karena khawatir tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, beliau terlambat 1 detik atau 1 menit. Ya. Nah, sebelum ditiupkan sangkakala, tak kala bumi ini di akhir zaman, maka akan ada muncul tanda-tanda kiamat. Yang mana tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubro. Yang sughra contohnya apa? Yang kecil, kematian, pasar-pasar berdekatan, laki-laki pakaian seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Banyak masjid-masjid yang bagus dihias, tapi jamaahnya semakin habis. Banyak pemimpin tapi bodoh. Ini tanda-tanda kiamat sughra. Dan kita bisa lihat, kita saksikan. Sadar tidak sadar kita saksikan. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat kubro. Dimulai pertama kali khurudud dajjal. Dajjal nanti keluar dari bumi sebelah timur. Timurnya nggak harus Irian Jaya, Papua Nugini, bukan. Timurnya itu kalau ngitung dari Jazirah Arab ya mungkin daerah Irak, ya daerah sana. Pengikutnya nanti banyak dari Yahudi Asbahan, para wanita dan orang-orang bodoh. Dajjal turun di muka bumi ini
selama 40 hari 40 malam. Satu hari pertama seperti binten 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 pekan. Hari keempat baru seperti hari-hari biasa. Coba siapa yang bisa ngitung berapa lama berarti Dajjal di muka bumi ini? 1 tahun 2 bulan berapa? Loh, enggak hitung matematikanya. Hah? 1 tahun 2 bulan pinten? 40 kurangi 4 tuh pinten? 36. Berarti tadi 1 tahun 2 bulan 6 hari. Gitu? Nah, nanti Dajjal itu belum lama turun, ya muncul, ya bukan turun, khuruj keluar, kemudian Allah turunkan Isa. Nabi Isa itu di langit yang keberapa? Di langit yang kedua, bukan langit yang pertama ya. Di langit yang kedua. Hah? Kedua, betul, bukan pertama. Nah, nanti Nabi Isa turun dibopong sama malaikat. Rambutnya panjang, Nabi Isa kan panjang rambutnya. Itu neteskan qatrul ma'. Di situ turunnya di mana Nabi Isa? Di mana? Menara Putih. Ya. Turunnya nanti ya beliau di Palestina, kemudian menyusun rencana bersama Imam Mahdi. Nabi Isa suruh jadi imam, nggak mau. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah turun, syariatnya otomatis mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang jadi imam Muhammad bin Abdullah, yang dikenal dengan Imam Mahdi. Setelah sholat selesai membuat rencana dan menghancurkan Dajjal. Dan Dajjal itu mati di tangannya Nabi Isa. Kenapa? Kalau Dajjal melihat Nabi Isa meleleh. Basa Jawa ini apa niku? Leder. Iya, ledek. Setelah itu Dajjal meninggal, Allah turunkan khurujul Ya'jud wal Ma'jud. Kenal apa mboten? Manusia bentuknya kecil, wajahnya kayak kotak, hidungnya pesek. Orang mana ini? Koyok Cina. Ya. Kayak Cina, kecil-kecil loh. Kayak Jepang gitu. Nah, selama ini Ya'jud Ma'jud itu tiap hari ngelubang. Sekarang mereka berada di sebuah gua, setiap hari ngelubangi. Kemudian ada lubang, kemudian oh besok kita lanjutkan lagi. Karena dari pagi sampai sore. Habis itu lupa baca insya Allah. Balik lagi, nutup rapat lagi. Setiap hari. Nah, nanti pada hari kiamat, setelah Dajjal meninggal, dia lubangi kelihatan. Besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Kemudian besok datang lagi, ternyata lubangnya itu langsung sekali beberapa pukul langsung jebol, baru mereka keluar. Banyak sekali jumlahnya. Karena tidak melewati suatu lembah kecuali air itu kering. Yang awal melewati, yang tengah merasakan dikit, yang akhir, loh ini kayaknya enten sungai ini ringin, enten airnya, lah kok habis. Langsung masuk itu langsung nyedot. Satu orang mungkin satu gelegekan, tapi saking banyaknya habis. Dan ini Nabi Isa nggak bisa mengalahkan, Imam Mahdi nggak bisa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kasih ujian kaum muslimin. Ya'jud Ma'jud itu lebih ngeri daripada Dajjal. Ini saya kisahnya nggak panjang loh ya. Kalau dipanjangkan ya satu kisah ya harus 1 jam. Ini Ya'jud Ma'jud itu memanah ke atas langit, kemudian turun hujan darah. Oh, penduduk langit aja mati gitu. Memang Allah berikan
ya seperti itu untuk ujian. Wah, ini ngeri sekali. Dan Ya'juj Ma'juj ini dikalahkan bukan pasukannya Imam Mahdi, bukan Isa alaihissalam, tapi dengan apa? Allah kirimkan ulat, ya, yang masuk ke leher-leher mereka, kemudian mereka mati. Tidak ada satu jengkal kecuali mayat-mayat Ya'juj Ma'juj. Buminya bau bangkai busuk. Akhirnya Allah kirimkan burung untuk mengambil, membuang mayat-mayat tersebut, nggak tahu di mana. Nanti selesai itu baru khurujud dukhan, adanya asap tebal. Kemudian nanti matahari terbit dari barat, kemudian keluarnya dabah. Nah, setelah itu baru bumi itu zilzal, ada gempa. Kalau gempa-gempa sebagian daerah itu kiamat sughra. Kalau kiamat kubro, tidak ada muka bumi ini kecuali semuanya gempa. Seluruhnya dari timur sampai barat, ya, digoyang semuanya. Keluarnya api, sudah buminya gempa, setiap lubangan keluar memunculkan api gede. Tapi waktu itu nggak ada orang mukmin belas, karena setelah tadi Ya'juj Ma'juj itu sudah habis, Islam itu kondisinya aman tentram. Nah, setelah itu sebelum munculnya matahari dari barat itu semua kaum muslimin habis. Tidaklah ada yang beriman kecuali Allah kirimkan angin lewat ketiak, mati semua yang punya iman. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Nanti kiamat besar ini, bumi dihancurkan, bumi digoyangkan ini tidak tegak kecuali orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini. Jadi jenengan sing saya mboten enten. Karena Allah nggak pernah disebut sudah. La taqumus sa'ah, tidak tegak kiamat. Ada orang mengatakan Allah enggak ada. Ya. Dan selama masih ada Allah, kiamat yang kubro ini enggak tegak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Hari kiamat itu mal qari'ah. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa kiamat itu? Allah ulang-ulang. Karena kejadian kiamat itu kejadian yang dahsyat. Gimana kejadiannya? Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan, seperti kalau di atas itu ada lampu-lampu berjatuhan, meledak ke bumi. Wa idzal biharu fujirat. Dan ketika tsunami itu, air laut itu dilimpahkan semua, bukan satu tempat. Kita masih ingat Aceh dulu, satu tempat tok sudah bisa melahap banyak sekali manusia, ratusan bahkan ribuan. Lah kalau seluruh laut itu naik semuanya, gimana? Ngeri, kondisinya ngeri sekali. Wajumi asyamsu wal qamar, matahari dan bulan disatukan. Coba. Hanya Allah Subhanahu wa taala tentang masalah zilzal, gempa itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoyangkan dengan segoncang-goncangnya, dahsyat sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan seluruh isinya. Apa isi bumi? Isi bumi manusia, terus barang tambang, terus lahar, lava, banyak sekali. Wa qala al insanu mala, manusia pada itu, ini apa ini? Ini apa? Bingung tak isinya. Setelah bumi itu digoyangkan, semua isi dikeluarkan, otomatis orang-orang pada mati, dicabut nyawanya oleh
malaikat maut, malakul maut, bukan malaikat Israel. Allah tanya, setelah hancur semua, manusia habis, binatang habis, man baqiyah, siapa yang tersisa masih hidup? Kata malakul maut, Abdul Fakir ya Allah, ana. Mut, mati sisan kamu, mati juga. Nggak tahu caranya gimana ya, memang dalilnya seperti itu, mati ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, ya tadi diawali dengan tadi tiupan, memerintahkan nanti malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Jadi tiupan yang pertama itu, kalau kita berpendapat dua ya, tiupan yang pertama itu mengagetkan plus mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Pertama kali orang yang dengar itu adalah orang yang lagi ngasih minum onta, kuaget mati, kemudian orang-orang sekitarnya pun meninggal semuanya ya. Setelah itu baru nanti ditiup dengan tiupan yang kedua. Bagaimana meniupkan? Kita ambil yang pertama dulu di dalilnya biar jenengan tahu. Surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan yang pertama Allah mengatakan wa nufikha fis-sur. Ketika sangkakala ditiupkan, fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka semua penduduk langit dan semua penduduk bumi itu mati kecuali yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan pada kali yang lain, fa idahum qiyamun yanzurun. Akhirnya mereka pada bangkit, mereka saling lihat, bingung mereka. Dan tiupan yang pertama itu dijelaskan para ulama mengagetkan dan mematikan. Adapun tiupan yang kedua adalah menghidupkan kembali. Ya. Berapa jarak antara tiupan pertama dan kedua? Jaraknya adalah 40. Tak kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya pada murid-muridnya, ma bainan nafkhatain, antara tiupan pertama dan yang kedua berapa? Arbaun, 40. 40 berapa ini? Apakah 40 hari? Abu Hurairah diem. Atau 40 pekan? Diem. 40 bulan? Diem. Atau 40 tahun? Diem. Ya. Beliau enggak menjawab. Kemudian beliau mengatakan, abaitu, aku enggan menjawab. Summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Intinya tiupan yang kedua, Allah turunkan dari langit itu air. Dan airnya kental, mirip dengan mani, mirip dengan mani. Fayun bituna kama yunbitul baqal. Akhirnya air itu tadi kental, ya, dia akan menumbuhkan seperti tumbuhan seperti hidupnya tumbuhan kayak tokolan, kutuk-kutuk gitu. Walaysa minal insani syai'un illa yubla illa adman wahidan. Padahal di tiupan yang pertama tadi itu manusia binatang habis, semuanya hancur di muka bumi ini. Yang Allah sisakan dari bagian manusia itu cuma tulang ekor, yaitu ajbun danab namanya, tulang ekor. Semua hancur. Jadi yang gunung tadi hancur, tumbuh-tumbuhan hancur, dan bumi itu nanti Allah hamparkan. Warnanya putih bersih, nggak ada dosa, nggak ada lagi yang namanya gunung, nggak ada lagi yang namanya lembah, nggak ada lagi pepohonan, nggak ada nih, semuanya rata. Kenapa diratakan? Untuk menampung manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Dan semua dijadikan tanah semua. Kalau sekarang
ada lautan, ada tanah, banyak kan lautan. Dan tanah pun yang gunung-gunung pucuk yang nggak bisa ditempati, yang lereng-lereng jurang yang nggak bisa ditempati. Makanya dibikin bumi nanti itu hampa, ya. Dan semua dihancurkan oleh Allah. Bagian tubuh kita hancur kecuali satu, apa? Ajbudzan, apa? Tulang ekor kecil, mungkin sebesar atom mungkin. Tapi tak kala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka dari situ tumbuh. Ya. Allah menceritakan tentang bumi, Allah rupa itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika kami ganti bumi itu, bukan bumi yang dulu dan juga langitnya, wa barazulillahil wahidul qahar. Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu zat yang esa, zat yang maha berkuasa. Ya, setelah bumi datar rata, baru wa anzalna minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan dari langit air dan kami hidupkan bumi tersebut setelah matinya. Jadi kehidupan itu baik sekarang atau nanti setelah kiamat itu butuh yang namanya air. Wa ja'alna apa? Minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu bisa hidup. Ikan butuh air, ini butuh air. Nah sekarang ini jamaah, saya lihat Sukoharjo kok belum ada sholat istisqa. Padahal ini ibadah mulia loh. Ya kok nggak diadakan gitu loh ya. Dan pemerintah melalui Menteri Agama sudah menganjurkan untuk sholat istisqa. Jawa Timur sudah banyak istisqa dan hujan. Jawa Barat juga. Nggak tahu Jawa Tengah ini nunggu apa. Nah kemudian bagaimana berbangkitnya? Ini kita Yaumul Ba'ats kita jelaskan. Setelah bumi tadi dampar rata, itu namanya mahsyar. Lah kita di padang mahsyar ini peristiwa pertama kali adalah al-Ba'ts, kebangkitan. Bangkitnya tadi Allah menghujani dari langit kepada bumi dengan hujan yang tadi agak kental seperti mani. Kemudian Allah menjelaskan dalam surat Al-Qamar, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Ya. Pandangan-pandangan mereka orang yang bangkit itu yang dikeluarkan dari bumi tadi, mereka ini bingung seperti jarod, seperti belalang muntashir yang berterbangan. Belalang itu kalau terbangan gimana? Enggak karuan. Kalau itu. Kalau di surat Al-Qari'ah, yauma takunun nas kal farashil mabsus. Manusia itu Allah jadikan seperti apa? Aneh-aneh bahasa kita loh, yang sering keluar pas hujan. Laron. Laron itu kalau sudah keluar, mereka nabrak sana nabrak sini nggak tahu. Tahu-tahu sudah hilang sayapnya. Dan itu nanti kita dibangkitkan seperti itu. Bangkit itu bingung, walor itu, nggak ada yang kepikiran ngurusi orang lain. Semuanya bingung dengan urusan sendiri-sendiri. Ya. Gimana kondisinya? Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Nanti pada hari kiamat, tak kala orang-orang itu dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, nyokor, nggak ada sendal, nggak ada sepatu, nggak ada yang lain. Ghurlan tidak uratan, tidak pakai baju. Ghurlan tidak dikhitan, tidak disunat, laki perempuan sama. Buhman, nggak bawa apa-apapun, blas, tangannya nggak ada yang genggam sesuatu. Padahal jenengan tahu
Bumi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra. Orang dibangkitkan di atas bumi yang putih, bersih, kakursotin naqi, seperti tempat yang tidak ada kotoran sama sekali. Laisa fiha mu'allamun li ahadin, enggak ada tanda. Dan itu matahari didekatkan. Panas loh mboten? Kalau sekarang panas bisa ngiyup, pakai payung, pakai sendal, dan buminya tidak dekat sekali. Padahal waktu perawi hadis ditanya berapa jarak bumi dengan berapa jarak matahari dengan bumi, seperti 1 mil. Padahal sekarang berapa mil? Jutaan mil, panas kan? Ini 1 mil. Nah 1 mil dijelaskan para ulama, rawinya ini ragu. Apakah 1 mil itu 1 mil ukuran kilometer itu, atau 1 mil itu seukuran celak mata, tempat celak mata segini. Hanya ada orang itu yang dia kena keringatnya itu yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, bahkan ada yang sampai seleher, ada yang renang terus. Kondisinya beda-beda. Makanya waktu dibangkitkan seperti ini, Rasulullah menceritakan kepada Aisyah di Sahih riwayat Muslim. Aisyah tanya, ya Rasulullah, wan nisa'u jami'an, yang dulu ba'dhum ila ba'dhin, wanita juga semuanya nanti bisa lihat sana dan sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al amru asyad an yang duro ila ba'dhin, perkaranya lebih dahsyat. Lawang kalau kita di dunia ini, misalnya bapaknya lagi di depan, ibunya misalnya lagi di dapur, anaknya lagi kamar mandi, pas gempa gimana? Lari semua, ngurusi siapa? Bapakku, ibuku, atau anakku? Enggak, sudah lari, sudah rumahnya ambruk baru anakku, gitu rata-rata. Itu padahal di dunia, dan gempanya nggak seberapa. Nah, pada hari kiamat kondisi tadi dihancurkan, dihidupkan kembali, bangun bingung, dan nggak ada yang ngurusi satu dengan yang lain. Maka pada hari kiamat itu hari orang yang nggak ngurusi orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu orang itu lari daripada temannya. Wa ummihi wa abi, lari daripada ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangannya, lari dari anaknya. Gak peduli, yang penting saya ini nanti gimana, selamat atau tidak, ya. Dan di bumi itu jamaah, gak mungkin kita bareng dibangkitkan bapak, emak, anak, enggak gitu, ya. Semua jadi satu, kita nggak tahu, nggak kenal pada awal itu. Makanya Rasulullah mengatakan, yujma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang dari zaman Nabi Adam sampai orang akhir zaman, sampai orang-orang yang jahat tadi, pada hari kiamat itu dia di suatu hari yang sudah diketahui. Qiyamun arba'ina sanah, berdiri semua selama 40 hari. Ya, syahinatun absarahum ila sama, dan mereka selalu melihat ke atas. Yang duru nafasul qada, mereka menunggu ditentukan nanti dapat kitabnya dari depan atau belakang, pakai tangan kanan atau tangan kiri. Was-was, ya. Kalau luasnya penjelasannya di padang mahsyar, ini masih yaumul ba'ats, ya. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan siapa yang pertama kali bangkit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini adalah tuan dari anak-anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yashaqqu anhul qabr, dan aku pertama kali yang bangkit dari kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyfa'in, dan aku yang pertama kali memberi syafaat dan diizinkan untuk memberi syafaat. Itu Nabi. Kan tadi pada kondisi telanjang.
Setelah itu nanti dipakaikan baju satu persatu yang memang dapat baju. Siapa yang pertama kali dapat pakai baju? Ibrahim. Wa inna awwalal khalaik yusa yaumal qiyamah Ibrahim. Dan makhluk yang pertama kali dipakaikan nanti baju pada hari kiamat, bahkan dari surga ini, adalah Nabi Ibrahim. Para ulama menjelaskan, pertama, Nabi Ibrahim itu dulu waktu di dunia ini bajunya dicolong, dan beliau pada memiliki sifat yang pemalu. Atau penjelasannya, Nabi Ibrahim itu waktu mau dibakar bajunya dilepas, dan beliau bersabar dengan ujian Allah, tidak mengeluh, tidak ngerutu. Makanya pertama kali nanti yang dipakaikan baju adalah Nabi Ibrahim. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Tapi kalau yang bangkit tadi, Nabi mengatakan dirinya, cuma di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga, Nabi mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa, kalian tuh jangan melebihkan aku dibandingkan dengan Nabi Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah, karena nanti manusia pada waktu dibangkitkan pada hari kiamat, fa as'aqu ma'ahum fa akunu awwala man yafiqu fa idza Musa batishun janibal as. Aku merasa pertama kali bangun, tapi ternyata Nabi Musa sudah berdiri memegang apanya, arsy, itu memegang tiangnya arsy. Fala adri, aku nggak tahu fiman saiqa, yang bangkit sebenarnya aku dulu atau Musa dulu. Fa afaqa qabli au kana mimman istusna Allah, yang bangkit aku dulu atau dia bangkit dulu, atau termasuk dia yang Allah kecualikan, yang Allah tidak wafatkan. Itu Nabi ngomong seperti itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Ini jamaah. Namun para ulama juga menjelaskan, mereka khilaf yang dibangkitkan itu, ya, masalah jasad ini, apakah jasad yang ada di muka bumi dulu atau jasad yang baru? Ya. Karena kalau dikatakan itu jasadnya adalah jasad yang baru, padahal dulu yang bermaksiat, yang taat adalah jasad yang lama, gitu. Kalau dikatakan itu jasad yang lama, padahal jasadnya sudah hancur lebur. Padahal manusia itu matinya beda-beda kan. Ada memang yang mati dikubur habis dengan tanah, ada juga yang matinya kebakar. Lah orang-orang Hindu matinya dia apa? Sengaja, bukan kebakar, dibakar. Bahkan dulu ada salah seorang abdun min ibadillah, hamba-hamba Allah itu ngomong pada anaknya, "Le, bapak nanti kalau meninggal tolong jasadnya dibakar. Setelah dibakar, abunya dihancurkan. Setelah dihancurkan, nunggu ada angin, sebar. Kalau memang Allah itu maha mampu, Allah akan menyatukan lagi, dan nanti saya akan ditanya." Ini bukan dia dzon suudzon, enggak, karena dia apa? Takut. Makanya waktu ditanya, "Ya Abdullah, kamu melakukan ini karena apa?" "Takut ya Allah, aku takut engkau akan azab, dan engkau kalau maha mampu engkau akan mengembalikan lagi." Ya sudah, ghafartulak, saya ampuni kamu. Ini jamaah ya, Allah maha mampu. Makanya ini jadi pertanyaan khilaf para ulama. Ada yang berpendapat jasad yang nanti ditumbuhkan itu adalah jasad yang baru, ya, jasad jadid, dan itu mudah bagi Allah. Intinya kan tadi masih ada. Kalau misalnya di dalam dunia seperti pembuatan alat-alat elektronik, kalau intinya itu masih ada, bikin yang lain mudah, ya. Ada juga yang berpendapat jasad yang ada itu jasad yang dulu, yang di dunia dulu pernah bermaksiat atau di dunia ini pernah beribadah. Itu namanya jam'un mutafarriq.
yaitu mengumpulkan sesuatu yang berserakan. Itu mudah nggak bagi Allah? Mudah. Allah mampu menciptakan sesuatu yang dari nggak ada menjadi ada, maka tentunya Allah lebih mampu lagi ya mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai. Dalilnya surat Fussilat ayat 21. Tak kala nanti ditanya pada kulit-kulit, tangan-tangan, kaki-kaki, semuanya bisa berbicara kecuali lisan. Kenapa? Lisan bohong. Lisan itu nggak ada tulangnya, kalau ngomong bersilat lidah pinter, padahal suruh silat bener nggak bisa. Gitu? Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan, ini menceritakan kondisi orang di sana kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi? Kenapa kalian jadi saksi? Sedangkan mulut itu justru malah nggak bisa ngomong. Qalu, mereka mengatakan, kulit-kulit ngomong, tangan ngomong, kaki ngomong, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah zat yang membuat kita bisa ngomong dan bisa ngomong segala sesuatu. Mereka jujur, yang tangan ini suka ngeplak, ya ngomong, iya saya suka ngeplak dulu, suka ganggu, suka gini, suka ngomong. Kaki juga gitu. Ini hati-hati jamaah ya. Di dunia ini mungkin kita masih bisa untuk nyimpan, masih bisa bersilat lidah, masih bisa berbohong, tapi di akhirat tidak. Tangan kita yang pernah ngambil ngomong, kaki kita yang pernah melangkah tempat jelek ngomong. Justru yang nggak ngomong lidah kita ya. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dia adalah zat yang telah menciptakan kalian di kali yang pertama dan kepadanya kita akan dikembalikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di bumi ini ya, dulu kejadian-kejadian Allah mengumpulkan sesuatu yang sudah bercerai-berai. Di surat Al-Baqarah sekitar 4 kali atau 3 kali Allah menyebutkan ya. Di antaranya adalah Allah menyebutkan dalam ayat 260 waktu Ibrahim ngomong, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, boleh nggak aku melihat bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati? Kemudian Allah tanya, qal awala tu'min, kamu nggak percaya? Ibrahim, bala, saya percaya ya Allah, walakin lihat ma'inna qalbi, tapi biar hatiku tambah tenang. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Fakhud arba'atan minat toir, ambil 4 burung, potong cincang kecil-kecil, fasulhunna. Kemudian setelah dipotong kecil-kecil, jadikan satu itu tadi, kemudian dibagi 4. Jadi campur satu, bagikan 4. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, buang sana satu, sana satu, sana satu, sana satu. Sudah selesai ya, summad'uhunna ya'tina kasaya, kemudian panggil burung ke sini, langsung menyatu, jadi burung-burung semua jadi satu. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu maha mampu jamaah. Dan kita ini masih sering suudzon pada Allah. Allah menjadikan orang yang kaya miskin seketika bisa. Allah menjadikan orang yang miskin kaya seketika juga bisa. Allah menjadikan orang yang sehat sakit seketika, mati seketika juga bisa. Cuma kita ini sering doa itu nggak yakin. Ini kesalahan kita. Dan orang yang yakin, orang yang husnudzon pahalanya besar, sedangkan yang suudzon dosanya juga besar. Karena sebagian orang tuh wis rasa ndonga wis, lha napa aku ndonga bertahun-tahun nggak diterima. Padahal Allah yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Kenapa? Don suudzon billah, donina billahi donnas saw. Allah akan mengadab orang-orang yang musyrik kalangan laki-laki, kalangan perempuan, munafik kalangan laki-laki, kalangan perempuan. Kenapa? Sering suudzon. Allah itu maha mampu, azizun hakim ya. Dan yang tadi saya kisahkan,
Buktinya Allah Subhanahu wa taala tak kalah laki-laki sudah ngomong kepada keluarganya, kalau mati nanti dibakar kemudian ditumbuk kemudian disebarkan. Ternyata Allah mengampuni. Dikumpulkan jadi satu. Apa yang membuatmu ini seperti ini? Wahai Tuhanku, aku takut azab. Tapi kalau engkau zat yang mampu, engkau akan menjadikan satu lagi dan engkau akan menanyaku. Ya sudah, ghafartulak, aku ampuni kamu. Ini ya mah, kondisi kita apapun kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 27 mengatakan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah zat yang menciptakan pertama kali bumi, manusia dan yang lain, kemudian mengembalikan lagi. Wa huwa ahwanu alaih, itu gampang bagi Allah, mudah. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Bagi Allah itu permisalan yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Allah tutup dengan kata al-aziz, al-hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fihim summa ba'athu ala a'malihim. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengadab suatu kaum, Allah jadikan dia diadab. Kemudian nanti Allah akan membangkitkan sesuai dengan amal-amal masing-masing. Ya, kondisi orang nanti dibangkitkan sesuai dengan amalannya masing-masing. Sebentar saya carikan. Sudah lama. Ada orang yang dibangkitkan nanti kecil sekali. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi miring. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi mereka nggak punya wajah. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi mereka mencakar-cakar tubuh mereka sendiri dan macam-macam. Tidak ada. Sebentar saja. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi dalam orang nanti dibangkitkan itu bermacam-macam sesuai dengan amalnya masing-masing. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, mereka nanti dibangkitkan, kemudian mereka itu berjalan dengan wajahnya, enggak pakai kaki, enggak pakai tangan. Jadi wajahnya itu jalan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Dan kami bangkitkan pada hari kiamat itu mereka jalan di atas wajah-wajah mereka. Dan jalannya nanti menuju kemana? Neraka jahanam. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka, mereka itu jalan ke neraka jahanam.
dan mereka itu atau jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat dan yang sejelek-jelek ya kesesatan, tempat untuk kesesatan. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafir ala wajhi wa yaumal qiyamah? Bagaimana orang kafir kok jalan di atas wajahnya pada hari kiamat nanti? Padahal di dunia ini jalannya pakai kaki. Bahkan banyak orang kafir, orang-orang yang kaya, jalan kaki aja males, harus pakai kendaraan. Bahkan Nabi mengatakan, alaisa alladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala an yamshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah? Bukankah dia Allah zat yang mampu menjalankan orang di atas kakinya di dunia ini, zat yang mampu pula menjalankan orang itu berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Qala Qatadah bala wa izzatu rabbina. Kata Qatadah, ya Rasulullah, maha mulia Rabb kami. Ini diantaranya. Ada yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu buta, padahal di dunia ini nggak pernah dia sakit buta. Dia bahkan melek terus sampai meninggal. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyanan wa bukman wa summan. Dan kami bangkitkan pada hari kiamat mereka orang-orang kafir itu, orang-orang munafik juga, dalam kondisi jalan di atas wajah mereka, dan mereka itu buta, mereka itu bisu, mereka itu tuli. Ma'wahum jahannam, tempatnya nanti neraka jahanam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, ketika azabnya itu mulai melemah atau mulai berkurang, tambah lagi, tambah lagi. Dan ayat yang sering kita dengar surat Toha, wa man a'rada an dzikri, yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, nggak mau memeluk Islam, nggak mau sesuai ajaran Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya kehidupan mereka itu sempit, sesek di dunia, di padang mahsyar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dan nanti kami bangkitkan, kami kiring dalam kondisi buta. Mereka bingung ngomong, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, loh bagaimana kok saya kok ini dibutakan, padahal dulu engkau jadikan aku itu melek, di bumi ini melek terus. Lalu kok bisa a'ma? Karena hatimu dulu di bumi peteng, dikasih ayat gak mau, kasih hadis gak mau, maunya semau-maunya sendiri, mengikuti hawa nafsu. Ada juga yang nanti dibangkitkan dalam kondisi hitam, ireng sekali. Wujuhu yaumaidin 'alaiha ghabarat tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah-wajah mereka pada hari itu seperti kena pasir, kena debu, ya. Jadi mereka menghitam. Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang fajir. Meskipun di dunia kelihatan putih, bersih, glowing, tapi nggak mau menerima dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, maka nanti wajah-wajah mereka hitam, gelap, ya. Dan ada juga orang-orang nanti hatinya itu naik ke dada-dada, hatinya naik sampai ke tenggorokan. Modelnya ada seperti itu, ya. Wa angdzirhum yaumal azifati idzil qulub ladal hanajiri kadhimin. Peringatan kepada mereka, karena nanti ada pada hari kiamat hati-hati itu naik jadi sesek, nafas susah. Loh, gimana seperti itu? Ya Allah alam, tak dibayangkan. Bahkan nanti ada orang yang di muka bumi ini sombong, punya kekayaan dikit sombong, kepandaian dikit sombong, ganteng dikit sombong, cantik dikit sombong. Orang-orang sombong Allah jadikan dia kecil kayak semut. Bahkan bentuknya bentuk orang, itu dia bingung sana kemari. Orang tuh dalam kondisi menunggu di padang mahsyar, dan itu dia dalam kondisi kecil. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalu dur fi suratir rijal. Nanti pada hari kiamat
Ada orang-orang yang sombong waktu di dunia ini, Allah jadikan dia kecil, tapi bentuknya bentuk orang. Yuksyahumudzul min kulli makan, dia bingung sana keinjak sini keinjak bingung. Kalau kurcaci masih mending, ini kecil sekali. Sedangkan orang pada hari kiamat dibikin gede-gede. Rata-rata umurnya 30-35, besar-besar. Ini dia bingung. Makanya kesombongan itu nggak boleh, haram hukumnya. Yang boleh sombong Allah. Kenapa kita nggak boleh sombong jamaah? Sering diingatkan oleh para ulama menukil ayat dan hadis, manusia itu diciptakan dari air yang hina. Keluar 2 kali dari tempat keluarnya kotoran, dari bapaknya kemudian keluar dari ibunya, dan setiap hari membawa kotoran. Mau nyombongkan apa? Kaya, Allah yang ngasih. Ganteng, Allah yang ngasih. Cantik, Allah yang ngasih. Manusia itu kalau Allah jadikan nggak jadi apa-apa, ya nggak jadi apa-apa. Hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu dulunya nggak disebut sama sekali. Sekarang disebut Pak Fulan, Pak A, Bu B, Bu C. Dulunya nggak disebut sama sekali. Itu semua berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah, makanya kita disebut. Ya. Nanti ada orang juga dibangkitkan dalam kondisi bangkit miring terus gini jalannya. Kenapa? Di antaranya punya istri 2, 3, 4, tapi nggak adil. Loh, anak nggak nyalakan siapa aja, enggak, yang nggak adil, ya. Maka natslahu imro'atan, fama la ila ahadima, jalannya miring. Orang yang punya 2 istri atau 3, tapi cenderung salah satunya jalannya miring. Ini cenderung dalam masalah zahir ya. Kalau masalah hati tidak bisa. Kalau masalah hati tetap ada cenderung salah satu boleh. Bapak punya anak 10, senang salah satu anaknya boleh. Tapi kalau masih harus adil. Makanya ini jamaah yang sering saya lihat. Kalau jenengan itu masih hidup, anak mau dikasih tanah itu harus adil. Hadiah itu sama. Laki perempuan sama. Karena orang itu ngasih kalau nggak adil itu nggak boleh, kecuali kalau harta warisan yang ngatur Allah. Lidzakari mislu hadil unsayin, laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Tapi kalau masih hidup sama. Kalau baju ya beda, laki-laki misalnya celana, perempuan rok misalnya. Tapi kalau ngasih hadiah ya harus sama. Ini nggak adil, hati-hati. Jadi bangkit terus miring terus, wah ketok iki. Gitu ya. Ini nggak nyalahkan 1-2 orang, enggak. Ini sifat orang, ya. Kemudian yang ketujuh, ada juga orang yang dibangkitkan. Ada orangnya cuma wajahnya nggak ada daging belas. Apa ini? Bukan hanya ngemis lo ya, minta donasi untuk diri sendiri. Ngomong-ngomong pura-pura miskin. Ini ada. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yulqallah. Senantiasa ada di antara kalian minta sampai nanti bertemu kepada Allah. Wa laisa fi wajhihi muz'atalahmin. Di wajahnya enggak ada sama sekali. Dagingnya enggak ada. Oh ketok. Ini suka minta. Padahal kita ini dulu suka donatur. Ternyata dia kayaknya donatur, ngumpulkan dana, sebagian dia ambil. Ini kena juga. Ya. Hati-hati jamaah. Ya sekarang di dunia nggak kelihatan nanti di akhirat. Masih banyak lagi jamaah ya. Bentuk-bentuknya sampai ratusan. Tapi ini saya cukupkan, kondisi saya agak sakit ya. Cukup ya jamaah ya. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan dalam kondisi yang baik, dan kita nanti juga dimudahkan dalam urusan di akhir ya kiamat. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta